Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum mengawali pembelajaran, Ibu minta semuanya menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali murid Ibu ini. Ibu meminta kalian untuk menyalakan kamera agar Ibu tahu apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Sekarang tanggal 11, Ibu minta nomor urut 11 untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Alhamdulillah, Ibu presensi dahulu ya. Apakah berangkat semua hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah masih ada yang ingat terkait materi yang sudah dipelajari minggu lalu? Masih, Bu. Minggu lalu mempelajari materi kelangkaan, Bu. Iya, betul sekali Mbak Puput. Apakah ada yang ingat apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Kelangkaan merupakan kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ya, betul sekali jawaban Balia. Apakah ada yang tahu setelah pembelajaran materi kelangkaan, pertemuan kali ini kita mempelajari materi apa? Saya, Bu, hari ini mempelajari kegiatan ekonomi, Bu. Ya, betul sekali Mbak Atus. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi. Sebelum Ibu jelaskan terkait kegiatan ekonomi, apakah anak-anak sudah ada yang tahu pelaku kegiatan ekonomi serta apa saja kegiatan ekonomi? Belum, Bu. Ya, kita perlu mempelajari kegiatan ekonomi karena kegiatan ekonomi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan benar. Baik, sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan menampilkan PPT. Kita akan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari PowerPoint, peserta didik dapat mendefinisikan kegiatan ekonomi secara tepat. Yang kedua, setelah mempelajari PowerPoint, peserta didik dapat mengamati gambar kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang ketiga, setelah menguasai materi pada PowerPoint, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, yang selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk mengamati gambar yang Ibu sudah sediakan. Gambar pertama, orang sedang menjahit, Bu. Gambar kedua, orang sedang melakukan jual beli di pasar. Dan gambar ketiga, keluarga yang sedang makan bersama. Ya, betul sekali. Dari ketiga gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri yaitu suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menjadi barang lain. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus memperhatikan 3 hal yaitu seperti yang pertama, what, artinya adalah apa saja barang yang akan diproduksi. Yang kedua, how, artinya adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga yaitu for whom, artinya adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan nilai guna suatu barang. Nilai guna yang pertama yaitu nilai guna bentuk atau form utility. Suatu barang akan menjadi tinggi nilai gunanya setelah melalui proses produksi. Contohnya adalah seperti sebatang kayu yang diolah menjadi kursi.
Nilai guna kayu sebelum diolah menjadi kursi memiliki nilai yang rendah. Akan tetapi, setelah diproses menjadi kursi, maka nilainya menjadi lebih tinggi dibanding sebelum diolah. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan di tempat yang tepat. Contohnya, ketika Ananda berada di daerah dingin, akan membutuhkan selimut atau pakaian tebal. Ketika di daerah panas, selimut tidak begitu dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu nilai guna waktu atau time utility. Barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, penggunaan payung dan jas hujan ketika hujan turun. Nilai guna payung dan jas hujan akan bertambah ketika kita melakukan perjalanan saat kondisi hujan. Dan yang terakhir yaitu nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Barang akan bertambah nilai gunanya jika barang itu telah dimiliki oleh orang yang membutuhkannya. Contohnya, ketika sepatu yang sudah dijual kemudian dipakai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sepatu yang belum terjual di toko. Yang selanjutnya, tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Ketiga, mengganti barang yang rusak. Dan keempat, mencapai kemakmuran. Faktor produksi diantaranya yaitu faktor produksi alam. Ketika melakukan produksi, produsen akan membutuhkan bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang serta jasa. Bahan-bahan ini didapat dari alam. Contohnya, seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja itu adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Yang ketiga, faktor modal. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang seperti mesin, gedung, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang selanjutnya, tujuan distribusi. Yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Cara distribusi. Yang pertama, distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya, pedagang bakso yang menjual dagangannya langsung kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produsen. Contohnya seperti restoran cepat saji yang menjual makanannya melalui layanan delivery dari restoran itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen. Contohnya seperti agen, grosir, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Yang selanjutnya, pelaku konsumsi. Pelaku konsumsi itu ada 3 diantaranya. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga keluarga, yaitu kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, contohnya seperti makanan, listrik, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsumsi rumah tangga perusahaan, yaitu perusahaan membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, dan modal untuk memproduksi barang. Dan yang ketiga yaitu konsumsi rumah tangga negara, contohnya yaitu membangun jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Konsumsi negara ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik anak-anak, materi sudah selesai. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, semua kelompok mengerjakan semua pertanyaan yang ada pada LKPD. Dan yang ketiga, waktu pengerjaan selama 10 menit. Yang keempat, setelah mengerjakan semua, dari kelompok 1 sampai 3 mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Materi sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Bisa Bu, kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan menggunakan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Mbak Putri yang sudah menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Nah, ya betul sekali apa yang dikatakan Mbak Putri pada kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor produksi ada 4, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, serta faktor produksi kewirausahaan. Pada kegiatan distribusi ada beberapa cara diantaranya yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Dan kegiatan konsumsi terdapat 3 pelaku yaitu konsumsi rumah tangga keluarga, perusahaan, dan negara. Apakah anak-anak sudah paham semua terkait materi kegiatan ekonomi? Sudah paham Bu. Nah, anak-anak, jadi kita mempelajari materi kegiatan ekonomi agar kita dapat menjadi pelaku ekonomi yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta anak-anak mempelajari materi selanjutnya. Ibu akan mengadakan tanya jawab, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan nomor urut 11, tolong untuk memimpin doa ya. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.